Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat malunya Rasulullah SAW, yang mana tentang bab 48 tentang sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya sarankan untuk melihat dari kajian-kajian sebelumnya juga untuk memaksimalkan dari mengenal kepribadian Rasulullah SAW. Tentunya di sini kita akan mengenal dari kepribadian Nabi sebagaimana insan manusia yang memiliki keimanan yang sempurna. Tentunya keimanan yang sempurna dimiliki Rasulullah itu pun dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari meniru ataupun menteladani sifat-sifatnya Rasulullah SAW ataupun akhlak dan budi pekertinya Rasulullah SAW. Disitulah tampak dari terwujudnya keimanan mereka, sejauh mana keimanan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita saat ini yang ingin mendapatkan suatu kepribadian ataupun keimanan yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menemukannya melainkan melihat keteladanan Rasulullah SAW. Setidaknya jika kita tidak bisa sepenuhnya, kita ada sedikit maupun banyak dari berusaha menteladani kehidupan Nabi, mencintai dari kehidupan Nabi, berusaha untuk menyukai apa yang disukai Nabi, sebagaimana yang dicontoh oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan tentang bab bekamnya Rasulullah SAW. Tentunya seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita, kita meminta kepada Zat yang Maha Agung untuk dianugerahkan keberkahan, maghfirah, keberkahan ilmu yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, dilimpahkan sebegitu banyak kepada diri kita dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari bab tentang bekam Rasulullah SAW. Babu maja'a fi hijamati Rasulullah SAW. Bab yang menjelaskan tentang bekamnya Rasulullah SAW. Humaid bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya tentang pekerjaan tukang bekam. Ia menjawab. Jadi seseorang bertanya kepada Anas bin Malik tentang suatu pekerjaan, yaitu hijamah ataupun pekerjaan menjadi pekerjaan bekam, seorang yang kerja di dalam bekam. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajamahu Abu Taibata, amarolahu bi so'anin min ta'amin wa kallama ahlahu wa wada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaitu bihi hijamah au inna min amsali ma tadawaitum bihi hijamah. Rasulullah SAW beliau berbekam. Yang membekamnya adalah seseorang bernama Abu Taibah. Maka beliau telah memerintahkan untuk memberinya yaitu 2 sok. Membayarnya dengan 2 sok. 2 sok makanan. 1 sok kurang lebihnya 1 mud itu kurang lebih kurang kalau
kalau nggak salah kurang lebih ya teman-teman ya, itu 7 ons 7 ons kalau nggak salah, atau kurang lebihnya di dalam fikih. Tentunya sok ini saya kurang ragu-ragu apakah dia bilangan yang lebih tinggi ataupun bilangan yang lebih rendah. Tentunya bisa kita lihat di berbagai kitab tentang sok ini. Memberikan sok dua sok makanan. Rasulullah SAW berbicara kepada tuannya atau si tukang bekam. Maka mereka telah menggugurkannya. Satu sok, nah di sini ada tulisan kakinya teman-teman. Satu sok itu 4 mud. 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Satu kurang lebih 5 kiloan ya, kurang lebih 5 kiloan. Ya, kurang lebih itu 5 kilo lah jadinya. Kurang dan lebih. Kalau diberaskan tentu dirupiahkan berapa ya? Kurang lebihnya ya 70-80 ribuan. Wallahu a'lam. 100 ribu lah. Untuk si tukang bekam tersebut. Kurang lebihnya 4 mud ini adalah 100 ribu. 100 ribu kurang lebihnya. Dan Rasulullah SAW telah digugurkan atau tidak dijadikan itu suatu beban untuk dibayar, dibebaskan. Dan adapun Taibah ini adalah nama panggilannya adalah Nafi'. Dia budak dari Bani Harisah, kepunyaan Abu Mas'ud Al-Ansari. Yang mana budak ini dimiliki oleh Abu Mas'ud Al-Ansari yang telah diperintahkan untuk menghijamah atau membekam Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membayarnya 2 sok. Satu soknya 4 mud. Kurang lebihnya yang tadi itu rupiahkan teman-teman. Nah, betul, tulisan kakinya pun ditulis bahwasannya 1 mud adalah 7 ons. 7 ons kali 7 ons kali 4 itu dalam satu sok. Kurang lebihnya 4 mud dalam satu sok. 4 mud. 7 kali 4. 2 kiloan, 2 kilo 2 ons. Ya. Kurang lebihnya 2 kilo. Hampir 3 kilo deh. Hampir 3 kilo ya. 3 kilo kurang 2 ons. 3 kilo kurang 2 ons. Nah, digenapkan jadi 6 kiloan. Nah, 6 kilo. Kalau harga berasnya 15.000 kali dari 6 kilo. Jadi kurang lebihnya ya 70.000, 80.000. Itulah upah yang diterima oleh seorang yang telah menghijam. Hijamah ini yaitu mengeluarkan darah dari tubuh kita. Tentunya itu adalah darah kotor, yang mana tentunya banyak sekali para ilmuwan kedokteran juga mengkaji bahwa sel-sel darah itu bergantian. Dan Rasulullah SAW melakukan hijamah ini setidaknya di dalam waktu yang banyak riwayat menceritakan 2 bulan, ada 40 hari, dan tentunya yang terbaiknya setelah 40 hari ataupun 50 hari dari
si orang yang bekam tersebut. Karena dia akan ditarik dari darah-darah kotor yang tentunya dibuang, dan akan ada darah-darah yang baru lagi untuk pemulihan. Wallahu alam. Hijamah ini bagus teman-teman untuk bekam obat karena banyak sekali yang telah memiliki penderitaan penyakit yang berat dengan mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Dia rutin di dalam hijamah. Ini bukan suatu hal yang saya buat-buat, karena dulu pernah di pondok pesantren orang yang memiliki penyakit-penyakit berat yang tentunya sudah banyak berobat dengan obat-obat medis lainnya, tidak menemukan suatu hal yang lebih baik. Setelah itu dia mulai menjaga ataupun rutin di dalam bekam, dan alhamdulillah mulai ada perubahan-perubahan. Tentunya dia menjauhi dari suatu hal pantangan-pantangan dari makanan, karena seluruh penyakit itu semuanya adalah dari perut kita, semuanya dilakukan dari si perut. Dan alangkah baiknya jika kita untuk menjaga tubuh kita, konsumsilah madu sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya di dalam Al-Quran madu itu juga adalah suatu obat dari perut. Nah, penyakit ini kan terjadi karena di lambung ataupun di perut kita, yang tentunya pencernaan kita ini telah banyak masuk makanan-makanan yang telah tidak tahu dari mana dan lainnya asalnya, sehingga alangkah baiknya kita mengkonsumsi kesehatan kita dengan mengkonsumsi madu. Dan banyak madu-madu itu dijual di mana-mana juga teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk membekam diri sebagaimana keteladanan Rasulullah SAW di dalam menjaga kesehatan beliau. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di sini Rasulullah SAW melanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cara pengobatan kalian yang paling afdol ataupun paling utama adalah berbekam. Pengobatan yang baik adalah bekam. Jadi bekam ini, kita yang punya penyakit yang berat itu bisa dimanfaatkan, yaitu bekam ini teman-teman. Karena Rasulullah SAW beliau istiqomah di dalam menjaga kesehatannya dengan berbekam, dan itu menunjukkan sangat-sangat baik jika kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak ada yang suatu hal yang diperbuat ataupun yang dilakukan Nabi, melainkan itu terbaik ataupun memang baik untuk dilakukan oleh umatnya ataupun orang-orang yang ingin menjaga dari kesehatan tubuhnya dan lain sebagainya. Dan saat ini sudah banyak sekali alat-alat bekam bisa kita beli di mana-mana, dan tinggal mempelajari dari orang-orang yang ahli tentunya tentang bekam tersebut. Kalau tidak, kita bisa berbekam di suatu tempat yang mana dengan hal tersebut akan nampak lebih positifnya ataupun lebih membaiknya dengan kita merutinkan untuk bekam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan lebih baik atau lebih afdal yaitu dengan bekam. Ataupun si rawi ragu di dalam hal ini. Sesungguhnya cara pengobatan yang lebih utama yaitu berbekam. Maksudnya rawi di sini ragu apakah mengatakan lebih utamanya bekam atau paling afdalnya bekam. Tentu sedikit banyaknya ada kesamaan. Namun bekam ini adalah suatu hal yang sangat-sangat baik kita praktekkan, yang tentunya mengikuti Rasulullah SAW. Karena di dalam suatu hadis karya Imam Nawawi, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi, di situ ditulis
hadis pertamanya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna a'malu binniyat, sesungguhnya suatu hal tersebut akan dinilai dengan niatnya. Sehingga jika kita ingin menjaga kesehatan kita, niatlah mengikuti keteladanan Rasulullah SAW, maka beda dari nilai tersebut jika hanya kita niat untuk kesehatan kita sendiri. Itulah yang memberikan nilai lebih-lebih lagi atas kita menteladani dari kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ali bin Hujair dari Ismail bin Ja'far dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ali karamallahu wajhah bercerita, "Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amaroni fa ataitu hajama ahrahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memerintahkan kepadaku, yaitu Ali karamallahu wajhah, untuk membayar, maka aku berikan kepada tukang bekam, yaitu suatu upahnya. Sehingga atas perintah ataupun atas petunjuk Rasulullah SAW, Ali karamallahu wajhah pun telah membayar upah orang yang telah membekam beliau. Dan di sini bisa kita lihat Ali karamallahu wajhah diperintah untuk berbekam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Jika kalian merasa video saya ini positif, jangan lupa like dan bagikan, share sebanyak-banyaknya sehingga mendukung dari channel saya. Jangan lupa kalian tekan subscribe, karena dengan subscribe tersebut kalian akan mendapatkan notifikasi dari kajian saya tentang kepribadian Rasulullah SAW. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.